Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan daerah. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Steviana dengan NIM akhir 417, Putri Wulan dengan NIM 418, Risma Ayu Febrianti dengan NIM 419, Sanda Septiwi Caktana dengan NIM 420. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Jadi, harus dibandingkan dengan pendapatan nasional dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga yang berlaku. Nah, laju pertumbuhan ekonomi ini juga ada beberapa pengertian. Yang pertama itu ada menurut Suseno, suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Kemudian ada menurut BPS 1999, itu menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Terus ada laju pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan secara agregat masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian slide selanjutnya ada tentang produk domestik regional bruto. Ini dibagi menjadi 3. Produk domestik regional bruto atau yang disebut dengan PDRB itu ada pertama menurut pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi ini adalah jumlah nilai produksi neto barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu region selama jangka waktu tertentu yaitu 1 tahun. Ada unit-unit produksi itu dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha. Ada pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas air bersih, konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, angkutan perdagangan dan komunikasi, lembaga keuangan, dan jasa-jasa lainnya seperti pemerintahan, sosial, kemasyarakatan, hiburan, dan perorangan. Yang kedua ada menurut pendekatan pendapatan. Ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu region dalam jangka waktu tertentu yaitu 1 tahun. Kemudian ada yang ketiga, menurut pendekatan pengeluaran. Ini merupakan semua permintaan akhir seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu setahun jangka waktunya, sedangkan ekspor neto merupakan ekspor dikurangi dengan impor. Nah, dari ketiga pendekatan ini, yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan produksi. Jadi, secara konsep jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan harus sama pula dengan jumlah komponen nilai tambah bruto termasuk di dalam balas jasa faktor produksi. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Ayu. Selanjutnya ada struktur ekonomi. Jadi struktur ekonomi itu adalah komponen dari peranan sektor-sektor perekonomian suatu daerah yang dapat dilihat dari kontribusi masing-masing dalam PDRB. Slide selanjutnya itu ada teori perubahan struktur ekonomi. Yang pertama itu ada teori pola-pola pembangunan maaf. Teori pola-pola pembangunan ini memusatkan perhatiannya kepada proses yang mengubah secara bertahap struktur ekonomi, industri, dan kelembagaan pada suatu perekonomian yang terbelakang. Yang kedua, itu ada teori Kuznets tentang perubahan struktur ekonomi. Tingkat perkembangan struktural dan sektoral yang tinggi yang melanda segenap aspek kehidupan perekonomian merupakan penyatuan sendiri dengan proses pertumbuhan ekonomi. Berikutnya ada teori ketimpangan pendapatan wilayah. Menurut Syafruddin dalam Sutawijaya, Williamson membuat suatu langkah dengan menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional di suatu negara. Next. Sedangkan menurut Rostow pada tahun 1960,
mengembangkan teori penahapan pembangunan ekonomi. Pada teori ini menempatkan bermacam-macam isu yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Rostow mengusulkan 5 tahapan peningkatan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, masa persiapan, proses tinggal landas, proses pendewasaan, dan periode masyarakat konsumtif. Di sini selanjutnya ada apa itu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan penduduknya. Selanjutnya ada pembangunan dengan pemerataan. 1. Argumen tradisional memfokuskan lebih di dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, tabungan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, argumen tandingan terdapat banyak ekonom merasa pemerataan pendapatan lebih adil di negara berkembang biak bisa di nomor 2 kan. Di sini ada metode pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan daerah. Yang pertama ada metode index location question, yaitu faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk menghasilkan tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Yang kedua ada metode analisis shift share untuk menunjukkan sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional atau regional digunakan teknik analisis shift share. Teknik ini menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan kinerja perekonomian nasional dan regional. Dengan demikian dapat ditunjukkan dengan adanya shift atau pergeseran hasil pembangunan perekonomian daerah bila daerah tersebut memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional atau regional. Yang ketiga ada metode indeks Williamson. Distribusi pendapatan merupakan suatu masalah ekonomi yang penting di Indonesia. Seperti halnya di negara-negara yang sedang berkembang, suatu cara yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut telah diperkenalkan oleh Williamson yang bisa disebut indeks Williamson telah diperkenalkan oleh Williamson yang bisa Baik, yang ketiga ada metode indeks Williamson. Distribusi pendapatan merupakan suatu masalah ekonomi yang penting di Indonesia. Seperti halnya di negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Suatu cara yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut telah diperkenalkan oleh Williamson yang biasa disebut indeks Williamson. Nilai indeks ini dapat diperoleh dari perhitungan pendapatan regional per kapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. baik berikut baik sekian presentasi dari kami tentang pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan daerah. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.